불빛의 모든 것이 드러났을 때 외로운 서킷 위로 시작된 주행 모든 걸 잃어봐야 해 You must have made it 그래야 진짜 리얼한 자유를 얻지 A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Teori Peluang kelas Tadris Matematika 4B. Jadi di video kali ini kita akan mempresentasikan terkait materi distribusi Poisson. Oke teman-teman, silakan simak terus videonya. Oke teman-teman, dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita sudah tidak asing lagi dengan istilah antrian. Nah, proses antrian merupakan contoh nyata dari proses Poisson yang banyak terjadi pada berbagai fasilitas pelayanan saat ini. Nah, proses antrian itu sendiri merupakan suatu proses yang berhubungan dengan kedatangan pelanggan pada suatu fasilitas pelayanan, menunggu dalam baris antrian jika belum dapat dilayani. Kemudian seorang pelanggan akan meninggalkan sarana pelayanan tersebut setelah selesai pelayanan. Contoh daripada antrian, misalkan antrian layanan pada suatu puskesmas, yaitu pasien yang mengantri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Atau misalkan contoh lainnya, antrian nasabah pada sebuah bank. Atau misalkan yang lain, antrian pengunjung wisata pada sebuah loket pembayaran. Atau contoh lainnya, antrian mobil pada gerbang tol. Dan masih banyak lagi contoh-contoh dari kasus antrian. Nah, kalau kita telaah dari berbagai macam kasus antrian ini, ya, maka kita bisa simpulkan bahwa kedatangan pelanggan, pengunjung, ataupun nasabah dan lain sebagainya itu bersifat bebas dan tidak terpengaruh oleh kedatangan sebelum atau sesudahnya. Nah, jadi asumsi dari distribusi peluang Poisson adalah kedatangan pelanggan yang bersifat acak. Nah, oke, jadi kita bisa simpulkan bahwa distribusi Poisson merupakan bagian dari distribusi teoritis atau distribusi diskret, di mana sifat-sifat distribusi teoritis dapat digunakan dalam analisis yang sering digunakan dalam ilmu statistik untuk pendugaan dan pengujian hipotesis. Distribusi Poisson merupakan percobaan yang menghasilkan nilai-nilai bagi variabel random yang bernilai numerik, yaitu banyaknya sukses selama interval waktu tertentu atau dalam daerah tertentu. Nah, kita bisa ketahui juga bahwa percobaan distribusi Poisson sangat berguna peranannya dalam kehidupan kita sehari-hari, baik untuk kejadian yang jarang terjadi maupun kejadian yang berhubungan dengan lamanya waktu tunggu yang bersifat random atau acak. Dengan percobaan distribusi Poisson, kita dapat mengetahui proses kedatangan atau proses antrian dalam suatu pelayanan tertentu. Untuk pendugaan dan pengujian hipotesis. Distribusi Poisson merupakan percobaan yang menghasilkan nilai-nilai bagi variabel random yang bernilai numerik, yaitu banyaknya sukses selama interval waktu tertentu atau dalam daerah tertentu. Nah, kita bisa ketahui juga bahwa percobaan distribusi Poisson sangat berguna peranannya dalam kehidupan kita sehari-hari, baik untuk kejadian yang jarang terjadi maupun kejadian yang berhubungan dengan lamanya waktu tunggu yang bersifat random atau acak. Dengan percobaan distribusi Poisson, kita dapat mengetahui proses kedatangan atau proses antrian dalam suatu pelayanan tertentu. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai ciri-ciri distribusi Poisson itu sendiri. Nah,
Menurut Walpole dan juga Meires pada tahun 1990, distribusi Poisson merupakan percobaan yang menghasilkan nilai-nilai bagi variabel random yang bernilai numerik, yaitu banyaknya sukses selama interval waktu tertentu atau dalam daerah tertentu. Nah, sedangkan panjang dari interval waktu tersebut itu dapat berupa apapun, baik itu jam, baik dalam bentuk hari, baik dalam bentuk minggu maupun dalam bentuk tahun. Ciri-ciri dari distribusi Poisson itu ada 3. Yang pertama, hasil percobaan suatu selang waktu dan tempat itu tidak tergantung pada hasil percobaan di selang waktu dan tempat yang lain yang terpisah. Artinya, hasil-hasil atau peristiwanya dari waktu atau daerah lain itu saling independen atau saling berdiri sendiri. Yang kedua, peluang terjadinya suatu hasil atau tunggal dalam selang waktu yang amat pendek atau dalam daerah yang kecil sebanding dengan panjang selang waktu atau besarnya daerah dan tidak bergantung pada banyaknya hasil yang terjadi di luar selang waktu atau daerah tertentu. Nah, karena tadi hasilnya itu saling bebas, maka peluangnya pun sama, saling bebas atau saling independen. Yang terakhir, ciri-cirinya yaitu peluang lebih dari satu hasil percobaan akan terjadi pada satu selang waktu yang singkat dan luasan tempat yang sama itu diabaikan. Selanjutnya yaitu mengenai proses distribusi Poisson. Distribusi Poisson ini menggambarkan probabilitas pada peristiwa acak atau random yang akan terjadi pada jeda atau interval waktu atau ruang dengan kondisi probabilitas yang sangat kecil. Nah, meskipun jumlah percobaan yang dilakukan besar, tetapi hasilnya tidak berarti. Nah, sedangkan proses dari distribusi Poisson yang pertama, percobaan Bernoulli yang menghasilkan variabel random X yang bernilai numerik, yaitu jumlah sukses yang terjadi. Yang kedua, jika pengamatan dilakukan pada suatu rentang interval waktu, maka dapat diamati bahwa variabel random X adalah terjadinya sukses selama waktu tertentu. Yang ketiga, yaitu jika perhatian ditujukan pada kejadian sukses yang muncul pada suatu rentang kecil, maka terjadi sebuah proses Poisson. Selanjutnya yaitu mengenai aturan distribusi Poisson. Nah, suatu distribusi Poisson mengikuti pola distribusi Poisson jika memang mengikuti aturan dari distribusi Poisson itu sendiri. Nah, sedangkan aturannya yang pertama, tidak terdapat dua kejadian yang terjadi secara bersamaan. Yang kedua, proses kedatangan bersifat acak. Yang ketiga, rata-rata jumlah kedatangan per interval waktu sudah diketahui dari pengamatan sebelumnya. Yang keempat, bila interval waktu dibagi ke dalam yang lebih kecil, maka pernyataan-pernyataan berikut itu harus terpenuhi. Pernyataan-pernyataannya, yang pertama, probabilitas tepat satu kedatangan adalah sangat kecil dan konstan. Yang kedua, probabilitas dua kedatangan atau lebih selama waktu tersebut angkanya sangatlah kecil sehingga mendekati nol. Yang ketiga, jumlah kedatangan pada interval waktu tersebut tidak tergantung pada kedatangan di interval sebelum dan sesudahnya. 난 꿈을 꾸네 Dengan NIM 190810502 akan membahas mengenai formulasi dari distribusi Poisson. Sebelum langsung ke formulasi, kita akan menuju ke percobaan Poisson. Suatu percobaan Poisson mendapat namanya dari proses Poisson. Proses Poisson ini adalah proses clumping yang mempunyai batasan tertentu, yaitu diantaranya mengikuti distribusi Poisson dengan rata-rata lambda T, di mana lambda merupakan suatu konstanta, sehingga pada distribusi Poisson, harga rata-ratanya bergantung pada T atau merupakan fungsi T dan memiliki sifat-sifat berikut.
Untuk yang pertama, banyaknya hasil yang terjadi dalam suatu selang waktu atau daerah tertentu tidak terpengaruhi oleh apa yang terjadi pada selang waktu atau daerah lain yang terpisah. Artinya, hasil-hasil atau peristiwa dari waktu atau daerah lain itu saling independen atau saling bebas. Dalam hubungan ini, proses Poisson dikatakan tidak punya ingatan. Kemudian sifat yang kedua, peluang terjadinya suatu hasil dalam waktu yang amat pendek atau dalam daerah yang kecil sebanding dengan panjang selang waktu atau besarnya daerah dan tidak tergantung pada banyaknya hasil yang terjadi di luar selang waktu atau daerah tersebut. Nah, karena hasil-hasil percobaannya saling bebas, maka peluangnya pun saling bebas. Kemudian sifat yang ketiga, peluang terjadinya lebih dari satu hasil dalam selang waktu yang pendek atau daerah yang sempit tersebut, kita dapat mengabaikan nilai peluangnya. Nah, kemudian ini merupakan definisi yang dapat digunakan untuk menentukan nilai peluang dari percobaan Poisson. Distribusi peluang peubah acak Poisson X yang menyatakan banyaknya sukses yang terjadi dalam suatu selang waktu atau daerah tertentu dinyatakan dengan T. Dapat diformulasikan menggunakan formula berikut. Nah, jadi P buka kurung X, X ini adalah nilai peubah acak X titik koma lambda T sama dengan E pangkat min lambda T dikali lambda T berpangkat X per X faktorial. Banyaknya hasil X dalam suatu percobaan Poisson disebut suatu peubah acak Poisson dan distribusi peluangnya disebut distribusi Poisson. Rataan banyaknya hasil hitung dari mu sama dengan lambda T bila T menyatakan waktu atau daerah khas yang menjadi perhatian karena peluangnya tergantung pada lambda. Laju terjadinya hasil akan kita nyatakan dengan lambang P buka kurung X titik koma lambda T penurunan rumus P buka kurung X titik koma lambda T berdasarkan ketiga sifat proses Poisson yang telah dijelaskan sebelumnya. Jumlah keluaran yang terjadi di dalam satu selang waktu atau daerah yang ditentukan tidak tergantung dari jumlah yang terjadi di dalam setiap selang waktu atau daerah ruang yang tidak berhubungan lainnya. Atau selain dari formulasi berikut, ada dalam bentuk formulasi lainnya, yaitu Px. Px ini merupakan peluang distribusi Poisson X sama dengan E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X per X faktorial, di mana notasi Px-nya merupakan probabilitas kelas sukses, lambdanya merupakan rata-rata keberhasilan. Untuk menghitung rata-rata keberhasilan bisa dengan N dikali P, di mana N-nya merupakan banyaknya percobaan untuk pengamatan, dan P-nya yaitu probabilitas sukses. Kemudian dari notasi X, yaitu banyaknya unsur berhasil dalam sampel atau variabel random discrete. Dan kemudian notasi X-nya yaitu konstanta atau bilangan logaritma natural di mana angkanya 2,7182. Dan notasi N-nya merupakan jumlah atau ukuran populasi dan notasi T-nya merupakan banyaknya satuan waktu. Halo, nama saya Wihya Widya Putri. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari distribusi Poisson, yaitu tentang ekspektasi matematik. Sebelumnya, apa sih ekspektasi matematik itu? Ekspektasi matematik adalah rata-rata kejadian apa yang akan didapatkan dari eksperimen tersebut. Langsung saja kita ke pembahasan. Nah, ekspektasi matematik distribusi Poisson itu dapat kita notasikan dengan E dalam kurung X seperti ini. Nah, sama dengan tadi ekspektasi matematik itu yaitu
itu rataan atau min ya, maka kita dapat tulis dengan notasi mu seperti ini. Selanjutnya yaitu formulasi distribusi Poisson. Ini sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya ya, bahwa formulasi atau probabilitas dari nilai X ini adalah E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X per X faktorial untuk X sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, selanjutnya yang kita butuhkan yaitu E pangkat A sama dengan sigma Y sama dengan 0 sampai tak hingga A pangkat Y per Y faktorial. Selanjutnya langsung saja, karena ekspektasi matematik distribusi Poisson ini termasuk diskrit, maka rumusnya yaitu menjadi deret penjumlahan dari X dengan X sama dengan 0 sampai tak hingga dengan nilai probabilitasnya yang tadi ya, yang ini. Nah, kita masukkan nilai probabilitasnya yang ini ke sini, yaitu menjadi seperti ini. Masukkannya dari sini. Nah, selanjutnya yaitu karena kalau misalkan X dimulai dari 0 itu tidak terdefinisi, maka kita ubah X-nya menjadi dimulai dari 1 seperti ini. Selanjutnya yaitu kita ubah X faktorial di sini menjadi, nah, karena X faktorial sama dengan X dalam kurung X min 1, dalam kurung X min 2, dalam kurung X min 3, dan seterusnya, kita bisa ambil dari sini saja ya. Tambah, jangan lupa X faktorialnya. Masukkan ke sini, jadi menjadi seperti ini. Selanjutnya, kita ubah lambda pangkat X ini menjadi lambda dikali lambda pangkat X min 1. Kenapa seperti ini? Karena lambda dikali lambda pangkat X min 1 sama dengan, ini kan lambda pangkat 1 ya, ditambah ini X min 1. Jadi lambda pangkat X min 1 sama dengan lambda pangkat X, sama saja seperti ini ya. Maka kita dapat tulis seperti ini. Masukkan seperti ini. Nah, selanjutnya kita ubah E pangkat min lambda dikali lambda ini ke depan, ubah posisi ke depan menjadi seperti ini ya. Ininya tetap. Selanjutnya yaitu kita bisa eliminasi ini X dengan yang ini, X ini kita eliminasikan bisa ya menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu kita misalkan Y sama dengan X min 1, maka hasilnya menjadi, nah, ini tetap ya, karena tidak ada X min 1. Ininya Y sama dengan 0. Terus lambda pangkat X min 1 itu sama dengan X min 1 ini Y, jadi lambda pangkat Y. Selanjutnya yaitu X min 1 faktorial. X min 1-nya tadi Y, jadi Y faktorial. Seperti itu. Nah, ini kan sama saja seperti yang tadi sebelumnya di awal yang kita butuhkan itu seperti ini. Sama saja kan? Maka dapat kita ubah menjadi E pangkat A ini. E pangkat A yang ininya dapat kita ubah karena di sini kan A pangkat Y, di sininya lambda pangkat Y, maka E pangkat A itu menjadi E pangkat lambda. Ini kan A, ini lambda, jadi E pangkat lambda. Maka jadinya seperti ini. Ini kan bisa diubah ya, seperti ini. Selanjutnya yaitu E pangkat min lambda dikali E pangkat lambda. Nah, ini juga bisa kita tambahkan.
atau eliminasi itu jadi E pangkat min lambda ditambah lambda, hasilnya jadi E pangkat 0. Seperti ini tetap ya, lambda dikali E pangkat 0. Selanjutnya E pangkat 0 adalah atau sama dengan 1 kan, E pangkat 0 itu, maka jadinya lambda. Jadi ekspektasi matematik dari probabilitas atau distribusi Poisson ini yaitu lambda. Dengan lambda itu mempunyai rumus yaitu lambda sama dengan N dikali P, di mana N itu jumlah atau populasi dan P-nya probabilitas kelas suksesnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati dengan NIM 19081050046. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana menentukan variansi pada distribusi Poisson. Langsung saja ke materi. Untuk menentukan variansi pada variabel X, kita membutuhkan EX kuadrat. Karena melihat fungsi peluangnya bahwasanya penyebutnya itu X faktorial, sehingga tidak mungkin kita langsung mengerjakan itu EX faktorialnya secara langsung. Berdasarkan sifat faktorial bahwasanya X itu sama dengan X dikalikan X min 1 faktorial, di mana EX kuadrat tadi tidak bisa dikerjakan secara langsung karena akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu, kita gunakan dan manfaatkan dengan sifat X kuadrat sama dengan X dikali X min 1 ditambah X. Karena berdasarkan sifat nilai ekspektasi bahwasanya EX itu sama dengan lambda atau EX itu sama dengan min ya. Nah, untuk mencari EX kuadrat cukup dengan EX dikali X min 1. Karena sudah diperoleh EX X min 1 itu, oleh karena itu pada EX X min 1 sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai tak hingga X dikalikan X min 1 dan dikali dengan lambda, dipangkatkan X dikali E pangkat min lambda dibagi X faktorial. Kemudian sederhanakan lagi. Untuk penyebutnya kita ganti dengan X dikali X min 1 dikali X min 2 faktorial. Kemudian kita sederhanakan kembali, penyebutnya menjadi X min 2 faktorial. Karena untuk X sama dengan 0 dan 1, EX X min 1 ini tidak terdefinisi, maka kita mulai X-nya itu sama dengan 2. Nah, sehingga EX X min 1 sama dengan sigma X sama dengan 2 sampai tak hingga lambda X dikali E pangkat min lambda dibagi dengan X min 2 faktorial. Kemudian berubah menjadi sigma X sama dengan 2 hingga sampai tak hingga lambda kuadrat dikali lambda X min 2 dikali E pangkat min lambda sama dengan X min 2 faktorial. Karena ada lambda kuadrat, kita keluarkan, maka menjadi lambda kuadrat dikali dengan sigma X sama dengan 2 sampai tak hingga lambda X min 2 dikalikan dengan E pangkat min lambda dibagi dengan X min 2 faktorial. Nah, kemudian kita ganti dari bawah sigmanya, lambda kuadrat dikalikan dengan sigma
sigma dari X min 2 sama dengan 0 sampai tak hingga lambda pangkat X min 2 dikali E pangkat min lambda dibagikan dengan X min 2 faktorial. Nah, misalkan Y-nya itu sama dengan X min 2, maka diperoleh EX X min 1 itu sama dengan lambda kuadrat sigma Y sama dengan 0 sampai tak hingga lambda pangkat Y dikali E pangkat min lambda dibagikan dengan Y faktorial. Karena tadi itu merupakan fungsi peluang, sehingga EX X min 1 sama dengan lambda kuadrat sigma Y sama dengan 0 sampai tak hingga lambda pangkat Y dikali E pangkat min lambda sama dengan Y faktorial itu sama dengan lambda. Akibatnya dari EX kuadrat sama dengan EX X min 1 ditambah EX itu akan menjadi lambda kuadrat ditambah lambda. Nah, untuk variansinya berarti EX kuadrat min EX yang dikuadratkan. Lalu lambda kuadrat ditambah lambda dikurangi lambda kuadrat, hasilnya lambda. Untuk variansi sendiri pada distribusi Poisson itu juga sama dengan lambda seperti mean tadi. Hai, saya Nadia Sadatul Karim. Di sini saya akan menyelesaikan contoh soal dari permasalahan distribusi Poisson. Di sini saya mempunyai dua contoh soal terkait dengan permasalahan distribusi Poisson. Ini. Baik, contoh soal pertama yaitu sebuah konveksi pakaian menggunakan 20 mesin jahit. Probabilitas sebuah mesin jahit mengalami dan memerlukan perbaikan adalah 0,02. Tentukan probabilitas dari 3 mesin yang akan mengalami gangguan dan memerlukan perbaikan. Nah, diketahui pertama yaitu ada 20 mesin jahit ya. 20 mesin jahit ini kita simbolkan dengan N atau banyaknya percobaan. Lalu probabilitas sebuah mesin jahit mengalami dan memerlukan perbaikan adalah 0,2 atau kita bisa simbolkan dengan P atau probabilitasnya sama dengan 0,02. Lalu rata-ratanya itu sama dengan N kali P, rumusnya itu atau sama dengan 20 kali 0,02 sama dengan 0,4. Jadi lambdanya itu sama dengan 0,4 atau rata-ratanya. Lalu probabilitas dari 3 mesin yang akan mengalami gangguan dan memerlukan perbaikan. 3 mesin yang akan mengalami gangguan dan memerlukan perbaikan atau X-nya sama dengan 3. Nah, ditanyanya peluang dari 3 mesin yang akan mengalami gangguan dan memerlukan perbaikan atau peluang ketika X sama dengan 3. Nah, penyelesaiannya pertama yaitu kita tuliskan terlebih dahulu rumusnya dari distribusi Poisson ini, lalu kita masukkan sesuai dengan data yang sudah kita dapatkan sebelumnya. E ini yaitu nilainya sudah ketentuan, yaitu 2,7182 di pangkat min lambda atau min 0,4 dan X faktorial atau 3 faktorial. Nah, 3 faktorial ini yaitu 3 dikali 2 dikali 1 atau 0, sama dengan 0,064 dikali 0,67 per 6 sama dengan 0,071 dan jika dipersenkan yaitu 0,71%. Jadi peluang dari 3 mesin yang akan mengalami gangguan dan memerlukan perbaikan adalah 0,71%. Soal nomor 2
kedua itu 200 penumpang telah memesan tiket untuk penerbangan luar kota. Jika probabilitas penumpang yang telah mempunyai tiket tidak akan datang adalah 0,01, maka berapakah peluang ada 5 orang yang tidak akan datang? Diketahui yang pertama yaitu 200 penumpang. Nah, N-nya tuh ada 200 atau banyaknya hambatan itu ada 200 penumpang. Lalu probabilitas penumpang yang telah mempunyai tiket tapi tidak akan datang adalah 0,01 atau P, probabilitas sama dengan 0,1. Kita bisa mencari rata-ratanya, itu lambdanya N kali P atau sama dengan 200 dikali 0,01. Jadi lambdanya sama dengan 2 atau rata-ratanya sama dengan 2. Nah, peluang ada 5 orang yang tidak datang. 5 orang yang tidak datang, jadi X-nya sama dengan 5. Lalu ditanyanya peluang 5 orang yang tidak akan datang. Berapa sih peluang dari 5 orang yang tidak datang atau P ketika X-nya sama dengan 5? Penyelesaian pertama kita teruskan dulu rumus dari probability distribusi Poisson ini. Lalu kita tuliskan sesuai dengan data yang sudah kita temukan, yaitu rata-ratanya atau lambdanya sama dengan 2, X yang sama dengan 5 dikali E nya itu yang ketentuan atau 2,7182 dan pangkat min lambda atau min 2 dan per X faktorial atau 5 faktorial. Nah, 5 faktorial ini yaitu 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 atau sama dengan 32 dikali 0,1353 per 120 sama dengan 0,036 dan jika dipersenkan yaitu 3,6%. Nah, jadi peluang ada 5 orang yang tidak datang adalah 3,6%.